Oke teman-teman semua, terima kasih banyak atas dukungan Anda. Dan channel saya sudah berkembang dan sekarang sudah 875 subscriber per hari ini. Saya merasa sangat-sangat berterima kasih kepada semua yang sudah membantu saya. Dan teman-teman, kali ini saya akan mengulas atau membahas tentang tahapan penambalan ban dalam sepeda motor seperti itu. Ini memang merupakan hal yang sepele, tetapi mungkin banyak juga yang belum paham. Dan seperti itulah, kita lanjut lagi, check it out. Tapi saya akan curhat sedikit dulu ya tentang kehidupan saya di kampung. Saya sangat menyayangi semua orang yang ada di kampung saya. Baik, selamat malam. Kembali lagi bersama saya ONG 88 atau Oriental Jet 88 dengan berbagai macam konten-konten yang bermanfaat dan juga menghibur. Teman-teman, kali ini selama ini memang ini hal sepele, hal yang gampangan bagi semua teknisi sepeda motor, tukang tambal ban. Karena kebetulan memang bengkel saya sepi karena saya suka ngamuk dan marah-marah sama pelanggan yang kalau datang isi angin pura-pura bego, nggak tahu masalah jalan lagi. Kalau yang saya kasih gratis itu memang dari hati saya yang ikhlas dan tulus untuk kasih gratis. Tetapi kalau ada yang datang habis ngisi lalu pura-pura bego, itu bikin kita sakit hati dan terkadang saya itu malas untuk buka bengkel. Nah, terkadang kalau ada keluarga yang datang, yang aku kenal ya aku layani. Tetapi yang bukan keluarga, yang agak jauh hubungannya sama saya minta maaf. Karena sekarang saya udah tahu kadang dijorok-jorokin sih sama si pelanggan. Dan terima kasih banyak buat pelanggan setia saya yang selalu datang dan membutuhkan saya ya. Teman-teman, saya tidak mau menjadi seperti raja, seperti Tuhan, agar disembah-sembah, tetapi setidaknya merasa saling menghargai lah. Kalaupun saya dihargai, ya saya juga akan menghargai yang menghargai saya seperti itu. Ada yang datang pura-pura bego, habis isi angin, pura-pura nggak tahu masalah, terus tiba-tiba ya aku lanjut dulu ya. Memang terkadang sih kalau buat teman-teman saya yang sudah jadi teman akrab, yang sudah klop banget sama saya, atau hmm, yang sudah saya anggap seperti keluarga sendiri, itu saya kasih secara cuma-cuma. Tetapi kalau yang nggak ada hubungan sama sekali, itu saya kadang suka marah-marah. Terkadang saya tanyain juga, kamu bawa duit tidak datang tambal ban? Tapi kalau buat keluarga tidak seperti itu ya. Jadi di sini memang saya orang yang paling galak karena memang sudah digalakin sama orang. Seperti itu. Jadi bukan mau balas dendam juga sih. Terkadang saya merasa malas juga untuk buka bengkel sekarang. Jadi malas, pengennya pindah di tempat lain, di kota besar begitu, kayak di mana kayak. Sebenarnya bukan nggak suka sih sama kampung saya, tapi ada beberapa orang yang terkadang ngutang, habis utang itu sampai lupa. Tambal ban, habis tambal ban, nanti dulu ya baru bayar. 1 bulan nggak nongol-nongol. Tapi saya merasa berterima kasih ya kepada kakak sepupu saya, keluarga saya yang ada di dekat sini yang selalu mendukung saya. Walaupun terkadang orang lain suka membuat saya sakit hati, tapi keluarga saya sendiri masih sangat-sangat menghargai saya. Bahkan kakak saya sendiri saja kalau tambal ban bayar, ngisi angin bayar. Itu saya merasa bahwa saya didukung karena saya mendukung mereka juga. Saya sempat emosi dan tidak membuka bengkel itu selama berapa ya? Selama 2 bulan. Dan ini sekarang bukan apa, tapi saya buka, tapi saya prioritaskan yang kalau sama saya itu nggak pernah bohong, yang selalu menghargai hasil karya saya. Karena saya beranggapan bahwa saya nggak pernah, walaupun teman saya sekalipun kayak yang punya bengkel di sekitaran kampung saya, setiap kali saya ngisi BBM itu saya nggak pernah itu ngisi BBM atau ngisi misalkan kayak angin, selalu saya bayar, tidak pernah saya minta gratis. Karena saya tahu bahwa kalau saya memperlakukan mereka seperti pasti orang lain memperlakukan saya. Nah, satu lagi terkadang suka memanipulasi harga. Terkadang kita kalau las knalpot kan di sini aku pasti ya paling murah 35.000. Terkadang aku udah habis ngelas dikasih 5.000, kan goblok, bego. Tadi tuh ada yang datang, tolong lasin knalpot, dikasih, ditanya, ini ongkosnya nanti 35.000 ya. Dia langsung bilang, lah kirain 5.000. Ya udah kamu bawa aja ke tempat lain. Ya aku gituin aja, makanya sekarang bengkel aku jadi sepi. Lebih baik sepi daripada rame terus duitnya nggak ada. Jadi seperti itu. Mungkin ini tempat malah jadi tempat curhat ya saya di sini. Udah lama banget curhatnya. Oke guys, langsung saja kita lanjut ya. Hari ini kita akan membahas tentang apa ya? Proses atau tahapan tambal ban dari proses pertama hingga selesai. Jika ada kekurangan, teman-teman yang lebih paham bisa menambahkan, dan jika ada kekurangan, tolong sampaikan kepada saya agar saya memperbaiki. Oke, seperti itu. Jangan lupa bantu like, comment, subscribe, dan juga share ya untuk teman-teman. Oke teman-teman, kita kedatangan sepeda motor dengan ban depan, keluhan ban depannya bocor.
Yang pertama kita kasih dulu ini tongkat di bagian mesinnya menggunakan kunci T, lalu kita putar bannya sambil memperhatikan siapa tahu ada itu paku. Sekarang kita buka dulu ventilnya, tutupan ventilnya menggunakan kunci 10 karena kebetulan dop atau tutupan ventilnya ini menggunakan yang variasi. Kita coba pencet bagian pen ventilasinya ini. Kalau ada angin yang keluar berarti bocornya nggak parah, tetapi kalau anginnya kosong berarti cuman itu ya, maksud saya itu kalau ada anginnya, masih ada angin sisa berarti bocor halus, tetapi ini karena nggak ada anginnya berarti yang jelas pasti bocornya lumayan besar seperti itu. Langsung kita copot bagian pen ventilasinya, ventilnya, lalu kita buka mur 12 ini menggunakan kunci 12. Kita putar ke kiri ya, kita lepas dulu mur 12 nya ini pelan-pelan. Jika terasa terlalu kencang, kita berikan pelumas seperti oli, lalu kita lepas dulu ini ya. Kita simpan baik-baik di tempat yang aman seperti ini. Lalu kita remas-remas sedikit di bagian bannya agar ini bannya terpisah daripada velgnya, tidak lengket ya, biar kita bisa lebih gampang untuk menyongkel atau mengungkit. Nah, kita sambil sebelum kita mengungkil bannya kita harus memperhatikan. Nah, di sini kedapatan satu paku pompa ya. Kalau kita di sini paku pompa, kita cabut dulu. Kita cari dulu tang penjepit atau semacam pencongkel, kita congkel dulu. Seperti ini paku pompanya seperti ini ya. Nah, ini nggak tahu nginjaknya di mana. Dan hal seperti ini biasanya kebanyakan kalau orang awam di luar itu berpikir bahwa yang memasangnya itu orang bengkel, tapi sebenarnya tidak. Mungkin nggak tahu dari mana ya. Terkadang saya juga ngalamin seperti itu pas di jalan, kadang nginjak yang kayak gituan. Terkadang ada juga yang beling pecah seperti itu. Jadi kita congkelnya seperti ini. Ini kalau versi saya ini seperti ini ya. Jadi tangan kanan saya, tangan kiri saya guys, kita tahan yang sebelahnya agar tidak sampai menghantam wajah kita ya. Jika pinggiran bahan bagian pinggirannya udah keluar, kita congkel menggunakan alat congkel seperti ini ya, hingga semuanya udah keluar. Nah, seperti ini. Setelah itu kita perhatikan ventilnya di bawah, maka kita harus mengeluarkan bahan dalamnya dari arah yang berlawanan seperti ini ya. Kita keluarkan dari sini, kita perlahan mengeluarkannya dari sini. Untuk penarikan seperti ini juga harus berhati-hati. Ini videonya saya percepat agar mengurangi durasi waktunya seperti itu. Nah seperti ini guys. Setelah itu kan tadi itu pengunci anginnya itu kita copot. Sekarang kita pasangin lagi seperti ini. Lalu coba kita isikan angin. Kita isikan angin dengan tekanan sedang. Usahakan agar tidak terlalu kencang juga ya. Tujuannya agar kita dapat mengecek di bagian manakah terjadi kebocorannya seperti itu. Nah, seperti ini ya. Kita masukkan angin secukupnya saja. Lalu kita coba menggunakan insting atau perasaan. Nah, di sini udah ketahuan ada yang anginnya keluar dari area-area sini ya, karena ada bunyi desisan seperti itu. Jika bocornya sangat kecil dan halus, maka kita harus menggunakan air untuk mengecek kebocorannya seperti itu. Nah, di sini ya, setelah kita isi angin maka terdengar ada desisan, sorry ya. Nah, seperti ini. Nah, ada lubang di sini kan. Tadi pas ngisi angin ada desisan seperti itu. Langsung saja kita pasangin ke alat pengamplasnya agar kita mengamplas sedikit menggunakan ini ya, menggunakan ini saya gunakan gergaji besi, anak gergaji besi. Kita parut dulu bagian
sekitaran area lubangnya, agar di saat kita menempelkan karet tambalnya itu guys, bisa melekat dengan sempurna seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman kalau ketemu seperti ini atau yang baru mau pertama kali membuka usaha tambal ban, usahakan agar di saat pengerokan bagian ini harus berhati-hati. Kita kasih dulu perekatnya. Dan kalau soal perekat ini guys, kita gunakan bekas dari ini ya. Kita iris kecil-kecil lalu kita rendam menggunakan bensin atau pertalite. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini kita kerok hingga merata di bagian area permukaan yang bocor. Lalu kita potong. Di sini saya gunakan karet tambal ban, ini dikasih sama Om Alek Benu. Ini ukurannya kurang lebih 1 kali 1 cm. Lalu kita pasangin di bagian lubang. Lalu kita gunakan, di sini saya gunakan setrika ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau menggunakan setrika itu harus pelajari dulu triknya bagaimana, karena kalau kita belum paham benar itu bisa-bisa kesetrum. Dan sebelum saya lincah menggunakan setrika ini guys, ini rancangan saya sendiri, saya sempat kesetrum beberapa kali, tapi udah biasa saya kesetrum ya. Ya, kok jadi sombong ya, sorry ya. Kita pasangin dulu seperti ini. Kita cari posisi yang aman, yang enak, agar dudukannya bisa sempurna dan bisa menjepit dengan sempurna, agar di saat pemanasan ini maka kualitasnya bagus seperti itu. Untuk pembakaran menggunakan setrika ini telah saya awalnya sudah saya survei dan saya sudah mencobanya. Di sini kita kasih alas agar setrikanya tidak melengket sama ban dalamnya seperti itu. Lalu kita pasangin setrikanya seperti ini, lalu kita kencangin ya untuk menekan bagian ini. Kita kencangkan dulu bagian ini, tapi kita harus berhati-hati agar tidak terlalu kekencangan juga seperti itu guys. Jadi teman-teman, ini seperti ini ya proses penambalan. Setelah itu kita kasih air dulu sedikit, kasih basah agar bisa mengetahui apakah panas atau tidak seperti itu. Dan hal ini kalau untuk setrika ini kalau bisa jangan ditiru ya, karena ini berbahaya. Nah, seperti ini. Kita tunggu dulu hingga airnya mengering. Untuk pemanasan seperti ini biasanya saya gunakan durasi waktu itu 4 menit. Tergantung dari pengaturan suhu pada setrika ini, karena setrikanya sudah rusak, jadi pengatur suhunya nggak ada. Kita langsung menggunakan patokan saat eksperimen pertama ya. Nah, setelah udah panas kita diamin setelah 4 menit pemanasan, lalu kita diamin selama 5 menit, lalu kita copot dulu ya. Nah, kita copot seperti ini sambil kita memperhatikan, ini kan ada bagiannya di sini, kita cubit-cubit. Kalau terasa kenyal berarti belum lengket benar ya. Ini udah agak kaku, keras. Nah, untuk kita memastikannya kita gunakan air lagi guys. Kalau untuk pengecekan seperti ini pasti semuanya udah tahu ya. Kita mengecek gelembung, jika ada gelembung udara yang keluar dari permukaan air, berarti di dalam bannya itu atau ban luarnya itu terdapat kebocoran. Itu yang lagi duduk di samping itu teman aku guys, bukan pemilik motor ya. Pemilik motornya sedang pulang ke rumah dan dia adalah sepupu saya, kakak saya. Mereka sangat-sangat mendukung saya, dan ini selalu saja mereka membayar ketika saya melakukan servis atau penambalan ban seperti ini, mengisi angin dan lain-lain, tetap dia memberikan bagiannya seperti itu. Jadi teman-teman, di sini saya tidak mau sombong, tapi ya kalau untuk membuka bengkel sendiri jarang ya. Terkadang saya juga muak sama orang lain, tetapi ini karena saudara saya, keluarga saya, jadi saya tidak bisa tolak, dan mereka sangat menghargai saya guys. Mereka sangat-sangat mengapresiasi usaha saya seperti itu. Jadi teman-teman, setelah
kita melakukan pengecekan, maka kita masukkan dulu bannya seperti ini. Kita coba remas-remas dulu. Kalau udah nggak mempan, kita gunakan ungkil agar lebih gampang dan lebih enak ya masuknya seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Jangan lupa bantu like, comment, subscribe, dan juga share ya. Terima kasih banyak juga buat subscriber lama saya yang sudah mendukung perkembangan channel saya sejauh ini dan yang sudah nonton sampai sejauh ini ya. Seperti itu. Nah, setelah itu kita luruskan dulu ventilnya menggunakan ini agar posisinya berdiri lurus, lalu kita pasangin dulu umur 12 sama tadi kan kita copot bagian pengunci angin ventilasinya itu atau ventilnya, lalu kita isikan angin. Untuk tekanan angin ini kita nggak menggunakan ukurannya, kita cuman feeling doang. Intinya kita menyesuaikan dengan ban. Kalau ban dalam baru ya dikencangin nggak apa-apa, tapi kalau yang udah gundul ya harus serba hati-hati karena bisa meledak ya. Seperti ini saja. Setelah itu kita melakukan pengecekan, kita memberikan air di bagian ventil ini. Jika ada gelembung berarti belum kuat. Ini kita kencangin dulu karena masih ada gelembung udara. Sorry ya, kameranya agak goyang karena saya ngerekamnya sendiri. Nah, kita gunakan air, kita tetesin di bagian ini. Jika ada gelembung berarti ada kebocoran di sini. Jika parah maka kita ganti, tapi ini karena bagus kita pasangin dulu tutupan ventilnya agar aman ya, tidak ada yang menyentuh bagian itu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman, saya itu sangat senang ya sama teman-teman lain yang sudah membantu perkembangan channel saya sejauh ini. Dan buat pelanggan saya terima kasih banyak ya, bagi pelanggan setia saya.